Perkenalkan, nama saya Christian Albertus Sitohang dengan NIM 11S24039. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai TO3 array. Jadi di sini kita disuruh mengembangkan sebuah program yang akan menerima n+1 baris masukan. Jadi berikut adalah spesifikasi dari masukan. Jadi baris pertama adalah sebuah bilangan bulat positif yang merepresentasikan jumlah baris masukan berikutnya, itu n. Terus n ini, n baris masukan berikutnya merupakan bilangan bulat antara min 100 sampai 100. Selanjutnya program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi sebaris pengeluaran menampilkan nilai terkecil dari n baris nilai yang dimasukkan, dan sebaris lagi mengeluarkan atau menampilkan nilai terbesar dari n baris nilai yang dimasukkan. Jadi ada 8, misalkan contohnya. Jadi 8, n-nya adalah 8, maka ada n+1 baris masukan. Jadi totalnya ini ada 9. Benar, 8 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, jadi untuk programnya ya. Oke, jadi di sini saya gunakan include stdio.h preprocessor atau library untuk printf dan scanf. Lalu titik eksekusi program dari integer main. Jadi mulai pertama kita deklarasikan panjang array dan iterator i. Jadi untuk scanf index i untuk memasukkan nilai dari indeks. Lalu kita mendeklarasikan array dengan panjang indeks. Jadi array-nya kita panjangnya kan sesuai dengan masukan pengguna. Jadi indeksnya tadi, pemasukan pengguna tadi adalah panjang deklarasi array ini, nilai array ini, panjang array. Lalu untuk tipe datanya yaitu integer, karena sesuai dengan tipe datanya tadi yang ada di contohnya itu semuanya array, itu adalah integer. Lalu lanjut ke bagian i sama dengan 0. Jadi perulangan untuk masukkan nilai-nilai ke dalam array, nilai-nilai tadi. Jadi saya contohkan, ini adalah contohnya. Jadi untuk dari array itu mulai dari 0. Jadi misalkan kotak ini, kotak pertama ini adalah array pertama. Ini array kedua. Namun untuk array pertama, untuk array elemen pertama itu nilainya seperti ini. Int array 0 sampai kepada yang terakhir itu 8, itu integer dalam bulat array. Jadi tipe data array-nya adalah integer atau bilang bulat sampai 7. Beginilah cara menuliskan sebuah array. Jadi kita akan memasukkan nilai ke dalam array. Jadi array-nya itu ini adalah indeks. Jadi array indeks, bukan indeks. Jadi harusnya i, karena i-nya yang diulangkan. Jadi i-nya adalah iterator yang tadi, yang ini adalah i. Jadi i-nya mulai dari 0 sampai ke dia tidak memenuhi lagi i lebih kecil daripada indeks, yaitu indeks adalah 8 kan. Jadi jika dia sudah 8, kita contohkan saja. Jadi jika dia 7, i-nya adalah 7, dia kan masih lebih kecil daripada 8. Contoh masukannya yang tadi, yang dicontoh masukkan contoh soal tadi. Jadi jika itu, maka i lanjut sampai 8. Yang ke-8 tidak lagi lebih kecil daripada 8. Maka dia akan selesai di sini atau break di sini. Dia akan end di sini.
Maka selama kita masukkan nilai ke dalam array ini, kita akan memeriksa juga. Tadi di contoh masukannya itu yaitu n baris masukan berikutnya berupa bilangan bulat antara min 100 sampai dengan 100. Jadi jika array ini setiap array ini dalam elemen ini array ARR ini kita akan memeriksa jika inputnya ini lebih kecil daripada min 100 atau yaitu lebih besar dari 100. Jika memang seperti demikian, lebih kecil atau lebih besar, maka dia akan break atau selesai. Program akan terminate di sini, end di sini, berakhir di sini. Lalu lanjut, kita akan periksa untuk mencari nilai maksimal dan minimal dari masing-masing nilai dalam elemen array. Jadi kita inisialisasi dulu nilai maksimal dan maksimum dan minimum dengan variabel integer max dan integer min. Nah, array yang pertama itu array 0. Kita akan deklarasikan mereka sama dengan array yang pertama dari array ARR ini. Nah, dua-duanya kan. Lalu kita akan buat perulangan untuk mencari nilai maksimal dan minimal. Jadi, untuk mencarinya, caranya yaitu kita akan membuat i dari 0 tadi, bilangan yang pertama tadi. Kita akan cek jika untuk setiap dari array ini, apakah mereka ada yang lebih besar dari maksimum, yaitu nilai pertama dari array ini, atau yaitu ada yang lebih kecil daripada minimum atau nilai pertama yang tadi juga. Kira-kira begitu. Lalu untuk setiap elemennya ini, lalu setelah itu kita print nilai minimum, bilangan bulat minimum ini dan bilangan bulat maksimum, itu min dan max. Nah, jadi saya akan contohkan di sini. Tanggal 1. Tanggal 1 1. Nah, jadi 8 ya. Jadi 8. Nah, jadi tadi ada 8. Jadi ada 8. Lanjut. Jadi apa ya? Tadi ada 8. Ini adalah jadi 8 terus minus 3. 16 7 minus 3 10 3 dan minus 7. Jadi jika kita melihat dari array ini, nilai terkecilnya adalah minus 7 dan 77. Program kita sudah berjalan dengan benar. Jadi sesuai dengan keluarnya. Itu berikut ini. Itu minus 7 dan 77. Lanjut, kita lanjut ke TO tugas kedua, TO3 array tugas kedua. Jadi di sini dengan melanjutkan pekerjaan yang tadi pada tugas 1, kita harus menambahkan sebaris lagi keluaran. Itu nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut. Nah, dua nilai yang dimasukkan berturut dengan 2 digit nilai presisi. Jadi adalah suatu bilangan, bukan bilangan bulat, itu bilangan desimal. Jadi kita perhatikan dulu contohnya. Inputnya masih sama seperti yang tadi, dengan keluaran terakhir adalah 2,50. Nah, 2,50 di sini adalah
nilai rata-rata dari elemen pertama dan kedua berurutan. Jadi nilai pertama dan kedua ditambahkan itu 5, 8 dikurang 3 itu 5, maka 5 dibagi 2 nilai rata-ratanya adalah 2,5. Jadi jadilah. Jadi jika saya membuat TO2, TO1 ya, sorry, TO1 02.c.exe, maka dengan input yang tadi, sebentar, maka akan dihasilkan output 2,50. Oh ya, saya belum tunjukkan filenya. Oke, jadi melanjutkan yang tadi, maka kita akan cari dulu. Kita akan buat nilai sebuah array yang baru. Dengan nilai array-nya ini, indeks yang tadi dikurangi saja dengan 1. Jadi, kita save dulu. Jadi, saya akan buat new. Bentar. Jadi, kita akan buat sebuah array baru. Saya namai new array. New array ini kita buat ya sebagai indeks kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena kalau kita lihat dari array yang tadi, nah misalkan tadi 8 kan, sebentar, tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi kan ada 8 kan. Nah, indeksnya itu sepanjang ini. 8. Itu adalah indeks. Sekarang yang kita butuhkan permasalahan ini adalah untuk dimana nilai elemen yang pertama ini yang pertama ya. Ini elemen ini kita buat saja i ya. Ini indeks. Jadi di sini, nah di sini kan kita menambahkan elemen pertama dan kedua, atau kedua dan ketiga. Nah ini kan kedua dan tiga, terus tiga dan keempat, empat dan kelima, lima dan keenam, enam dan ketujuh, dan tujuh dan ke-8. Nah total di sini total nilai new array yang kita akan masukkan ini ada nilai indeks dikurang 1. Karena aku tambahin kan. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G. Jadi di sini ada totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai dengan indeks, yaitu 8 dikurang 1, yaitu 7. Nah, untuk efisiensi memori saja. Jadi array-nya semuanya berisi. Lalu, saya 10 kan, itu pasti dibagi 2. Jadi, ada total, kalau misalkan dia 10, dikurang 1 berarti 9. Jadi ada total 9. Harusnya benar juga. Jadi ini hasilnya 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, benar. Ada 9. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita akan masukkan nilai new array ini. Untuk setiap nolnya ini, kita oh ya, sebentar. Ini
selama dia memenuhi, I ini harus lebih kecil daripada indeks kurang 1. Karena tadi panjang array-nya, array float ini, new array yang baru ini, adalah indeks kurang 1. Nah, jadi untuk setiap array yang baru ini, kita akan buat array yang lama tadi, ditambah array-nya yang lama tadi, I-nya ke 1. Jadi, sama seperti yang tadi, array yang ke 0, yang ini, ditambahkan dengan array yang ini. Yang ini, tambahkan dengan yang ini. 0, saya ini awal kan tadi, perulangannya dari 0 kan. Jadi 0, ditambah 1. Nah, ini 0 kan. Jadi 0, ditambah array 0, ditambah array 0, tambah 1, yaitu array 1. Terus kita kalikan dengan 0,5. Itu double. Lalu, kita akan buat float inisialisasi yang baru untuk nilai maksimal dan minimal yang baru. Nah, maksimal dan minimal yang baru ini harus bertipe float. Karena nilai integer pasti akan memotong nilai di belakang komanya. Jadi, untuk setiap nilai array ini, oh ya, yang tadi yang diminta di nilai tugas 2 ini hanya nilai rata-rata terendah. Jadi, ini kita hanya akan print. Oh ya, jadi nilai maksimal tapi tidak apa-apa. Ini akan digunakan untuk mencari nilai rata-rata terbesar nanti di TO03 dan TO array yang ketiga tadi nanti. Jadi sekalian saja saya jelaskan. Langsung saja kayaknya ke TO3 ya. Jadi TO3 ini itu kita sebenarnya mau mengambil nilai rata-rata terendah dan rata-rata tertinggi. Jadi kita akan inisialisasi nilainya untuk nilai maksimal dan nilai minimal. Jadi sini namanya variabelnya maksimal, float maksimal dan float minimal. Kita akan buat menjadi nilai array yang baru tadi, yaitu new r, untuk new r elemen pertama, yaitu new r 0. Buka kurung biasa, buka kurung apa namanya, biasa yang ini 0 untuk nilai pertamanya. Lalu untuk setiap ini, selama dia memenuhi kondisi ini, indeks kurang 1, maka kita akan cek dulu. Jika nilai array yang lebih besar, jika nilai array yang baru ini lebih besar dari maksimal, yaitu nilai array yang pertama, maka nilai maksimal diubah menjadi nilai array pada saat itu. Konsepnya sama seperti nilai max dan min pada awal tadi. Yang ini. Lalu lanjut. Nah, maka di sini kita selanjutnya akan, ini kan sudah selesai kan? Jadi array-nya itu jika lebih besar maka maksimal akan diganti jadi array pada saat itu, dan jika nilai array yang pada saat itu lebih kecil daripada minimal, maka nilai minimal akan diubah menjadi nilai array pada saat itu. Nah, lalu kita akan print nilai minimal dan nilai maksimal. Oke. Jadi kita akan print, kita contohkan T03 ya. Jadi hanya tadi T03 itu. Jadi T03, oh salah, ini satu angka. Kita akan coba untuk tes case yang ada di sini. Jadi ada 9 output yang tadi, 9 input. Jadi ada 9 input yang tadi. Ya, itu yang ini. Kita akan coba buat. Kita akan paste. Nah, jadi dia akan mengeluarkan. Nah, ini tadi soal yang di test case pertama. Nah, nilai minimalnya adalah 2,5. Jadi 8 dengan minus 3 akan dijumlahkan membentuk bilangan, yaitu 5.
lalu kita bagi 2. Itu 2,50. Tadi kita tidak sempat mention tadi untuk printf ini kita harus buat dot 2 untuk floatnya ini hanya dibatasi 2 di belakang koma. Jadi di test case itu 2 digit nilai presisi saja, tidak perlu berlebihan. Hanya perlu 2 digit nilai presisi. Untuk kedua, tugas 3 dan tugas 1, tugas 3 dan tugas 2. Nah, di sini hasilnya benar, sesuai. Ya. Lalu di sini nilai rata-rata dari nilai yang ketiga dan keempat berurutan. Benar untuk semua ini. Jadi dasar pemikiran saya di sini adalah konsep dari perulangan dan konsep dari jadi definisikan tipe data yang cocok untuk representatif dari setiap properti. Jadi pekerjaan saya ini sesuai dengan kemauan dari yang dimau dari soal. Tadi itu hanya kalau dia minta bilang bulat, saya akan kasih integer. Jika dia minta bilangan desimal, maka saya akan berikan float atau double yang sesuai dengan propertinya. Lalu dasar pemikiran saya mengenai tipe data tersebut tadi sudah saya mention. Untuk sebuah kode itu harus sesuai dengan apa yang kita perlukan, apa yang kita mau, dan dalam hal ini itu adalah persoalan ini, yaitu array. Masukannya itu array, ya. Dan tipe data yang diperlukan saya pikir sudah sangat sesuai dengan soal yang diminta oleh soal. Jadi argumen saya dan perjembaran saya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Oke.